SMA Negeri 1 Ambarawa merupakan satu-satunya sekolah menengah atas negeri yang ada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 1 Ambarawa ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Sekolah yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, nomor 46 Ambarawa ini berdiri pada tanggal 23 November 1982. SMA Negeri 1 Ambarawa telah berkembang pesat hingga menjadi salah satu sekolah favorit di Ambarawa. Selain karena letaknya yang strategis dekat kawasan Monumen Kepalagan Ambarawa, prestasi para siswa, terutama di bidang olahraga dan seni, juga turut menjadi faktor penarik untuk mendaftar di sekolah ini. Dalam pengembangan lingkungan, SMA Negeri 1 Ambarawa memiliki area yang cukup luas dan dikelilingi dengan beraneka ragam tanaman yang semakin mempercantik tampilan fisik sekolah yang asri dan sangat bagus untuk lingkungan belajar serta untuk dikunjungi. SMA Negeri 1 Ambarawa juga mengelola kolam ikan gabus yang cukup luas. Diharapkan dengan budidaya ikan gabus, produksi albuminnya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Dalam perkembangannya, SMA Negeri 1 Ambarawa telah memiliki 32 rombongan belajar terdiri dari program peminatan MIPA, IPS, dan Bahasa. SMA Negeri 1 Ambarawa memiliki kurang lebih 1.349 siswa, 68 guru, dan 15 karyawan. Fasilitas yang ada di sekolah pun sangat mendukung proses pembelajaran, di antaranya laboratorium kimia, fisika, biologi, komputer, dan bahasa. Selain itu, perpustakaan sekolah juga menjadi jantung pendidikan di SMA Negeri 1 Ambarawa dan sudah memiliki koleksi buku yang sangat lengkap, mulai dari buku pelajaran, buku referensi, dan buku fiksi. Terdapat pula tempat untuk menjalankan ibadah untuk warga sekolah. Aula Jenderal Sudirman sebagai ruang pertemuan utama berdiri megah di halaman sekolah. Aula ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik untuk kegiatan sosial maupun olahraga. Di belakang aula terdapat lapangan Watu Ngorok yang difungsikan sebagai lapangan upacara dan lapangan olahraga. Area parkir yang luas pun sangat bermanfaat bagi para guru, karyawan, dan siswa untuk meletakkan kendaraan secara rapi dan aman. Para guru dan siswa juga dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang publikasi di ruang studio mini yang terletak di samping ruang UKS dan koperasi sekolah. SMA Negeri 1 Ambarawa sebagai sekolah ramah anak juga memberikan akses yang mudah bagi semua siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus berupa jalur kursi roda dan toilet duduk.
budaya positif. Mungkin budaya positif di sekolah Bapak Ibu sudah dilaksanakan gitu. Nah, contohnya seperti apa budaya positifnya? Apakah Bapak Ibu guru melaksanakan budaya positif? Misalnya kalau setiap pagi Bapak Ibu guru jaga di gerbang itu kan. Nah, kalau siswa terlambat, apakah Bapak Ibu guru dihukum siswanya? Ya, kalau di sekolah saya itu siswa terlambat saya tarik dulu, siswanya ada di situ. Jadi kayak saya suruh di sekolah yang lain, di sekolah daerah di sana, itu kalau terlambat siswanya itu mana? Kamu datang kemudian dia nulis di aplikasi itu ada di itu saya pernah melihat seperti itu. Jadi itu mau saya terapkan di sekolah saya seperti itu. Tentang budaya positif di sini. Itu budaya positif, contohnya keterlambatan tadi. Nah, sebelum saya masuk ke sini, itu kan ada namanya kita sentuhan dulu, kita berpikir mindfulness dulu. Nah, mindfulness artinya apa di sini Bapak Ibu? Kita berpikir secara penuh. Jadi pikiran kita ya kita bayangkan di tempat sini, jangan kemana-mana. Tenangkan pikiran dan pikiran kita berdamai jenak semua situasi dalam diri dan hati sentuhan ruang di sini. Nah, di ruang di sini kita hilangkan pikiran. Jadi kalau kita ngajar itu kita apakah pikiran kita bercabang-cabang? Pak Ibu? Tidak. Ya, jadi kita fokus kita pada siswa. Jadi kalau kita mengajar di kurikulum merdeka itu kan yang menjadi tujuannya siapa? Ya siswa. Siswa jangan kita korbankan di sini. Jadi kalau belajar ya seperti itu. Itu yang saya dapat seperti itu. Nah, di sini kita akan bagaimana tentang budaya musik di sekolah kita dan sebagainya di sini. Nah, pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu. Setujukah atau saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu? Nah, maksudnya kenapa? Tuh. Contohnya gimana Bu? Yang dialami sekolahnya banget sendiri. Biasanya kami kalau anak sabar itu kami minta untuk memimpin berdoa. Jadi perilaku itu anak itu saat berbanyak itu bisa dia berlaku lebih baik tanpa harus berhubungan. Jadi lebih kepada pendidik. Jadi misalnya anak kelas, kamu harus lari, kamu harus muter lapangan 10 kali. Nanti anak dibimbing masuk ke kelas untuk memimpin doa apa saja yang anak itu bisa. Jadi begitu perilaku. Apa itu namanya? Mendidik sikap di sini. Kalau di punya Pak Sarjono, ya. Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Yang ada di sekolah Pak Sarjono, yang saya lakukan. Contohnya Ya, anak terlambat terutama ya. Saya tarik dulu semuanya, saya kasih buku minimal 200 halaman, resum buku itu harus dipresentasikan di depan apa? besok 200. Iya. Terus yang kedua yang muslim sekali duduk harus selesai apa? Pemikir saya lain. Kalau suruh lagi memang saat ini tidak mereka mah enggak ini Pak saya mending lari 50 kali daripada suruh
terus pada wajah anak yang terlambat itu awalnya lihat bagus, kalau di mana Pak? Pada payah ya? Kolamnya kering, enggak kolamnya kering, kolamnya nggak ada airnya. Kolam saya kan asli ya Pak, itu banyak pohon-pohonnya, jadi daun kering itu pada jatuh di kolam, kolamnya kan kotor itu banyak daunnya Pak, sungai di daun, dibuang ke tempat sampah. Saya cuma mau mendidik kalau itu sampah ditaruh di tempat sampah, maksudnya seperti itu. Kalau bukan menghukum terus hukuman aku lari ya, cuma di situ posisinya memang di taman itu pas itu masuknya, jadi ada taman kolam kosong tapi banyak daun kali langsung ngambil ke kolam. Terus kemudian yang ketiga di sini, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi bercerana. Nah. Ya, kalau menurut Bu Arifah itu gimana? tidak selalu Pak. Kadang apa hadiah itu bisa jadi hiburan juga buat kita. Kadang anak-anak kasih hadiah, kesenangan hadiah tapi tugasnya cepat. Ada yang sudah dapat hadiah, terus nggak dilanjutkan lagi pekerjaannya, yang penting dia sudah dapat. Jadi hadiah itu tidak selalu Motivasinya untuk mengejar hadiah. ya, motivasinya hanya untuk mengejar hadiah, bukan untuk pembelajarannya. Kalau menurut saya gitu. Penghargaannya apa dulu Pak? Nah kan bisa penghargaan, bisa kasih misalnya nilai bagus. Nah, Berarti bukan hadiah. kan hadiah nilai bagus. Itu banyak kata-kata yang berkol. Nah, Gitu ya. Tapi saya pernah Pak, ya gimana Pak? penghargaan berupa hadiah kayak Bu Arif. itu waktu pelajaran komputasional ini, waktu kemarin mencari nilai yang disembunyikan. Ya, ternyata anak pada jam terakhir pada tidur semua. Terus saya kasih komputer bimbing, ini ada soal persis yang dari dosen ini. Nilainya saya gambar di mana di papan tulis, saya kasih kotak. Ini nilainya saya tulis di HP. Ini saya sebutkan nilainya antara 0 sampai 99. Ya, ada 6 kelompok. Saya bagi 6 kelompok yang tadinya tidur semua. Kalau dapat 16, saya berikan teh kopi. Saya kasih hadiah teh kopi. Tapi yang pertama kali nambah dia 3.000 lah. Tapi dalam berapa? Ya enggak, dalam 5 kelas saya habis 15.000 dan 3.000 waktu komputasional ini. Ternyata anak pada bangun semua, semangat mau ngerjain, tapi ada satu anak nggak tahu punya ilmu boleh atau bisa terbang langsung ketahuan, ya udah selesai tidur lagi. Dan sejauh itu sudah dapat tapi udah tidur lagi. Motivasinya malah hashtag motivasi. Jadi itu ya, memberikan penghargaan belum tentu kita meningkatkan motivasi anak. Nah, bagaimana kita meningkatkan motivasi anak? Karena kalau di kurikulum merdeka itu semua pembelajaran berpusat pada anak di sini. Nah, bagaimana kita gurukan hanya sebagai fasilitator. Itu juga jadi bumerang Pak. Besoknya waktu pelajaran lagi tak lagi Pak. Kalau ada hadiahnya mau Pak. Berarti salah. Itu Pak. Ya. Itu. Nah, di sini kita akan belajar di sini. Nah, kita akan berubah dengan paradigma di sini. Ada
A dan B garis kata di sini sangat berbeda, bahkan satu tangan Anda memegang di sini. Apa yang terjadi di sini? Jadi kita memegang di situ. Gimana Bu Ari? Ya, gimana Bu Ari? Jadi misal saya bilang, terus bapak yang saksi saya si A, nya si B, terus bapak minta saya membuka. Jadi yang jadi bisa membuka ini, yang bisa membuka genggaman ini siapa? Apakah saya si A atau karena si B memberi iming-iming saya bisa membuka? Jadi kontrolnya itu yang bisa membuka ini siapa? Saya Yang boleh bawa? nggak? Boleh. Boleh. Boleh nyentuh nggak? Karena dengan susah kan beda bulannya itu Pak. Jadi yang bisa mengontrol, yang bisa membuka dan menutup itu ya, ya kita sendiri, bukan ya tidak ada kontrol orang lain. Yang saya kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kita nanti apakah harus sebagai penghukum, apakah sebagai manajer ya? Nah, nanti di sini. Nah ini ilustrasinya ya Pak Ibu. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita dikritik oleh murid, itu membuat kita itu belajar lebih meningkat atau lebih menurun. Nah, apa kita dikritik murid? Nah, benar? Nah, kan kita boleh murid kan boleh kritik pada kita tentang kurang kita apa boleh kita kritik. Tapi kita harus menerima kritikan itu sebagai apa? Sebagai refleksi kita agar kita pembelajaran kita lebih baik lagi. Nah, jadi bahwa di sini orang dewasa melihat untuk memaksa di sini. Maka siapa? Memaksa untuk kita berlebih baik kepada murid kita di sini. Intinya seperti itu. Nah, ini tidak usah ya. Nah, kita masuk ke arti disiplin di sini. Disiplin itu dalam arti bahasa itu adalah disiplina yang artinya belajar. Nah, kalau kita kembangkan di sekarang, disiplin itu apa sih? Bagaimana Pak? Disiplin apa Pak? Kita patuh pada disiplin itu kan kepatuhan kita kepada suatu aturan yang sudah ada. Aturan sudah ada. Kalau menurut Pak John, gimana? Jadi kalau di sini disiplin itu kita harus merasa kita nyaman. Nyaman kemudian bukan dengan apa kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita bekerja ya harus dengan nyaman. Kalau kita sudah terbiasa disiplin, misalnya kita berangkat pagi, ya kita tetap bisa berangkat pagi terus. Nah, kalau bapak ibu misalnya datang terlambat sedikit, pasti di sini sudah hatinya ngos-ngosan, was-was. Betul nggak Bu? Pasti kita akan bagaimana caranya kita akan mengejar mereka sampai di tempat tujuan kita di sini. Apalagi sekolah jauh, rumahnya jauh di sini, seperti Burus itu jauh. Pasti kalau berangkat pasti mas-masan. Apalagi jamnya mepet banget. Ya, itu ya. Oke, di sini. Nah, untuk disiplin ini nanti kita kaitkan dengan profil pada Pancasila di sini. Ada namanya beriman, bertakwa, berkritis, bertobat, dan gotong royong. Nanti kita diserahkan dalam
kegiatan kita sehari-hari di sini. Nggak usah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini maksudnya gimana? Buat Jika tidak hanya terlepas dari perintah, maksudnya kita itu jadi bisa mengapresiasikan apa yang kita pikirkan, itu merdeka. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, itu merdeka. kalau merdeka buat diri sendiri apa? Merdeka itu saat saya bisa healing, ya. Saat saya bisa belajar, saat saya bisa menyampaikan sesuatu ke anak tanpa ada tekanan dari pihak A, B, C, itu menurut saya merdeka dalam hidup. Merdeka dalam belajar. Kalau menurut Pak Sarjono, merdeka Pak Sarjono sendiri seperti apa? Yang Bapak sertakan di kelas dengan merdeka sendiri seperti apa? Dia melakukan segala sesuatu tanpa paksaan. Di kelas Bapak? Iya. Tanpa paksaan, bisa mengeksplor kemampuan diri. Kalau Pak Yahya? Kalau saya merdeka itu nggak punya uang. Mengasihkan ke istri ini 1 juta kamu kemarin coba kalau nggak punya uang aduh nggak itu aja kalau dalam pembelajaran dengan pendidikan itu sebenarnya kita bebas berekspresi, bebas kreatif. Jadi yang sebenarnya tidak ada yang intimidasi, ya, mengintimidasi. Sebenarnya anak diintimidasi gurunya jawaban harus padahal kan jawaban belum tentu kasih jawaban anak itu belum tentu salah, walaupun jawabannya beda. Mungkin dalam soal ya, harusnya contoh yang lain. Karena kalau di guru merdeka itu tidak ada yang salah, Pak. Semuanya benar. Kayak soal P3 kemarin kan jawaban benar semua. Mana poinnya yang beda-beda ya seperti itu lah. Jadi jawabannya itu dari pertanyaan dari guru, si anak jawabnya itu dilihat dari seginya saja, dari segi mana dulu dia menjawab. Ya, jadi apa ya? Kita mengadakan belajar untuk anak kita. Jadi anak itu kan tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Ternyata di guru merdeka tidak harus seperti itu. Di guru merdeka kita itu bebas, merdeka di sini. Nah, oke, ini masih kaitan dengan tadi disiplin. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Mencatat terus sekali dalam buku kalimat saya tidak akan dapat lagi karena telah datang ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bapak itu, kenapa alasannya? Perintah. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang dilanggar. Nah, berarti kalau konsekuensi itu berarti sudah disepakati dulu. Nah, disepakati dulu namanya konsekuensi. Kalau hukuman, Larangan, jadi melanggar peraturan. nah, di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan lambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, Kalau yang keempat berkonsekuensi itu. mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret. Iya, karena dia melakukan sesuatu. Konsekuensinya. Tuh. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Dan sebagai hukuman. Konsekuensi kesepakatannya kan. Nah, kesepakatan. Nah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu juga Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? sebenarnya. Nah, ya, Pak Chan gimana? Oh, PJOK ya. Kalau konsekuensi juga kan kayak gini. Nah. Ini salah satu contoh aja. Contoh, ya, gimana? Ya. Di mapel saya sudah Ya, sampai aturan resmi. Di mapel saya punya aturan sendiri. Terlambat 10 menit masuk ke kelas saya, konsekuensinya apa di pelajaran saya? Saya terlambat masuk ke kelas itu 10 menit, konsekuensinya saya diusir dari kelas itu juga. Pernah terjadi kayak gitu. Makanya saya berusaha tidak terlambat, anak-anak juga berusaha tidak terlambat. Kan gitu. jadi guru berikan contoh dulu. Iya, Nah, guru berikan. saya terapkan. Sampai sekarang. Ya. Iya, terlambat 10 menit masuk di jam saya. Apa? Lambatnya tidak pernah sekolah. Oh iya. Berarti kalau guru yang terlambat, Lah iya itu tadi. jangan aja. Jadi seperti Terlarang aja tetap. Jadi seperti sekolah di tempat kami juga sama. Jadi guru dan murid itu kan masuk jam 7:05. Jam 7:05 itu harus sudah sampai sekolah. Itu kalau lebih dari jam 7:05 gerbang ditutup. Jadi 7:05 ya bapak ibu guru datang ke situ kurang 5 menit susu tegur ya tidak boleh masuk. Jadi harus sama jam. Jadi Pak Pri sudah dengan seperti itu. Itu diterapkan. Iya. Ya, begini. Maka guru itu kalau di tempat saya itu jam 7:15 itu ngumpul ruang guru. Karena begitu 7:15. Karena gerbang ditutup itu jam 7:05. Itu Pak Pri sebenarnya gitu. Jadi tutup gerbang ya sudah siswa di luar, guru pun di luar. Sampai dibuka HP jam 7:15. Tapi aku sih akumulasi lah. Kan titik koordinatnya tidak masalah. Koordinatnya itu tempat saya itu ada di depan ruang guru. Nggak masalah. Tidak bisa di luar gerbang. Tidak nyaut tempat saya. Kalau caranya apa? Sudah saya setting di depan ruang guru Pak. Gerbang tidak bisa. Itu dari Pak Pri lagi. Pak Pri sama Mas sering aja. Jadi Mas 7:05 tutup. Bapak ada bapak guru terlambat dari siswa sudah nggak sebenarnya. Terus malu nih nunggu. Cara mendisiplinkan seperti itu Pak. Jadi yang biasa guru datang misalnya siang itu 7:04 itu semuanya di ruang guru. Terus jam 7:04 itu pasti do kebut-kebutan lebu sih. Ya, gitu ya. Ini hukuman konsekuensi ini. Nah, nanti jawab lagi gitu. Nah.
Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus yang ketiga, anak akan membenci namanya kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi, anak akan menghargai, akan berdisiplin. Nah, kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau misalnya terlambat, ya itu tadi yang terapkan oleh Pak Pri tadi. Jadi itu konsekuensi. Terlambat sudah di luar konsekuensimu. Jadi akan membuat nanti guru lebih menyesuaikan diri. Jadi jamnya datang lebih pagi lagi di sini. Anak juga datang lebih pagi lagi. Nah, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik atau konsekuensi. Dan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi perlakuan. Hukuman di sini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat nyaman, diasingkan untuk sementara waktu di sini. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi di sini. Oke, kita masuk ke namanya restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal restitusi belum? Tadi kan hukuman tadi, restitusi. Restitusi itu adalah proses menekan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka untuk memperlakukan orang. Namanya restitusi. Jadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Namanya restitusi. Jadi kalau di kami itu ada namanya penyelesaian suatu masalah, itu kita bisa memakai namanya segitiga restitusi. Gitu kan? Nah ini, jadi identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang terjadi. Restitusinya apa nih Bapak Ibu? Penyelesaiannya apa nih Bapak Ibu? Restitusi merupakan pilihan. Nah, kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid atau jangka waktu pendek. Restitusinya adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, nanti Pak Jun kalau itu benar tidak benar. Jadi kalau guru penggerak itu tidak boleh namanya menghukum dahulu. Misalnya adalah jangan jadi seorang penghukum. Kalau menurut konsekuensi, untuk berbagi konsekuensi. Nanti tidak sepakati, pas mereka masih memutuskan, kalau sepakatan kan bisa Ya, ini termasuk ini. Nah, tujuan suci bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, kesalahan bukan paksaan. Dan suci itu adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Terus mencari kebutuhan dasar yang tindakan. Cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi restitusi. Terus kemudian mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Restitusi di sini. Nah, itu nanti ada namanya dalam restitusi itu ada namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau di kelas itu pasti sudah membuat namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu?
apa Bu Arif itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita membuat peraturan sekolah menjadi kalimat yang positif. Nah, itu. Jadi keyakinan Peraturan menjadi kalimat positif. Itu keyakinan kelas. Contohnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu guru kan ada namanya larangan membuang sampah itu. Nah, itu kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya gitu. Jadi membuat kalimat itu lebih baik lagi lebih. Nah, ya. Nah. apalagi kasih contoh apa juga nanti sahabat ini loh. Misalnya kata terlambat, jangan terlambat. Kalimat positifnya berarti Anak baiknya dapat. nah, kita maksudnya gitu. Kalau tidak sholat masuk neraka misalnya. Itu salah. Ayo ikut ayah ke masjid nanti masuk surga. Lah, kenapa itu lagi? Kalau itu ke masjid itu bukan masuk surga, Bapak, masuk masjid. Oh iya. Ya, Bapak Ibu di kelas sudah buat keyakinan kelas belum? Kita kali ngajar, Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas di kelas. Nah, Kan belum tidak. ya kan misalnya Bapak Ibu buat peraturan di kelas itu kan, misalnya datang 10 menit terlambat, nah, itu dibuat keyakinan kelas itu. Tapi tidak kata-kata itu. Nanti yang jadi kamu mau jadi orang itu kan dia bersama. Nggak bisa Itu kata anak bisa itu kata anak tidur biar kan tidur mungkin dia mau menggapai mimpi. Jangan disiram air. Nah, itu satu lagi unik juga. Nanti katanya masalah saya beda itu saya juga sudah mimpi. Kalau dibangun tepat dia mau datang Satu ceritanya ini ada Iya. saya itu ada yang satu kelas namanya 11 itu memang kumpulan dari anak-anak yang spesial luar biasa. Iya. Jadi target kita di kelas itu membuat anak bisa masuk paling enggak 85 sampai 90% itu aja. Ya. Jadi model belajar yang semua bapak ibu guru sudah kami ini. Siapa yang mau main game, kelompokkan di sana. Siapa yang mau tidur, kelompokkan di sana. Siapa yang mau belajar, ikut saya di sini. Nah, Nah, itu nanti masuknya namanya pembelajaran berdifferensiasi. Jadi ada yang suka main game kan kelompokan. gurunya gitu yang mau nge-game itu ya 6 tujuan. Itu enggak 3 bulan. Tapi kamu jangan tidur ya 6 tujuan. Yang 6 sampai 7 jadi belajar di sekolah. Kasih apa yang selesai. Karena targetnya itu, Pak. siapa yang mau komoditi ya dengan komoditi, siapa yang mau game siapa yang mau apa tiktokan kan padahal beda-beda diferensial. Nah, itu namanya belajar berdifferensiasi seperti itu. Tapi tugas Iya. tugas Iya. Jadi pembelajaran berdifferensiasi itu kan mengelompokkan itu sesuai dengan dari masing-masing siswa. Jadi siswa jangan dipaksakan harus ikut yang kita lakukan. Nah, boleh seperti ini. Jadi kita pembelajaran sesuai dengan karakter dari siswa seperti apa. Loh, Loh, ibu kan kurikulum merdeka kan tidak harus sesuai kan target. nilainya kan berkembang mulai Nah. berkembang gitu. Tidak sesuai target, tidak sesuai harapan. Berkembang sesuai harapan. Jadi pada intinya itu kurikulum merdeka itu kita mengarahkan siswa mendidik lebih baik. Tidak mendidik siswa untuk
saya melihat ya, kurikulum merdeka itu kan tidak mendidik siswa untuk mencari apa nilai bagus ini. Jadi kita mengarahkan siswa itu sesuai dengan karakternya siswa. Ya kemampuan itu ya sudah. Kita diarahkan seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan Bapak Ibu, jadi pembicaraan tadi tentang budaya positif di sini, itu yang dari terkecil itu adalah peraturan kelas dulu. Kalau kelas masuk ke lingkungan besar namanya kegiatan kelas. Baru masuk lagi lingkungan positif, baru nanti muncullah budaya positif besar. Jadi kalau dibuat seperti itu. Oke, jadi ini salah satu gambaran tentang budaya positif apa yang kita lakukan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu guru lebih semangat dalam mengajar bagaimana kita berkreasi mendidik untuk siswa kita. Mari kita belajar untuk siswa kita. Jadi tujuan utama kita apa? Mengajar siswa. Siswa itu adalah kalau di bahasa diajar itu kita menuntun siswa, itu menuntun. Nah, menuntun siswa. Jadi tujuan utama itu adalah siswa. Yang dihambakan siapa? Ya kita di situ. Nah, tujuan kita belajar itu seperti itu. Nah, kita sebagai guru ya seperti itu. Jadi kita mendidik dengan cara apa? Ya itu dengan cara apa? Berdiferensiasi tadi, belajar dengan cara berdiferensiasi. Kan setiap anak karakternya beda-beda, gitu. Tidak mungkin sama antara si A, si B, si C, si D, tidak mungkin sama. Nah, maka kita harus namanya belajar kita di kelas sesuai dengan nanti metode belajar untuk berdiferensiasi di situ. Itu nanti akan menjadi lebih baik kelas kita kalau kita terapkan. Mungkin sekian dulu ya Bapak Ibu tentang budaya positif di sini. Saya akan panduan yang lebar. Nanti kita praktekkan sedikit, tapi kita bisa praktekkan di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya kira di sini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.